Upaya pengambilan paksa jenazah pasien positif COVID-19 masih terus terjadi. Kali ini di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Meski sudah dijaga oleh aparat kepolisian Polres Kota Mataram, petugas tetap tak kuasa menghalau ratusan warga yang memaksa untuk membawa pulang jenazah pasien. Senin kemarin, ratusan warga Telaga Waru, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Kedatangan ratusan warga ini untuk mengambil paksa jenazah seorang pasien yang positif COVID-19, yang seharusnya wajib dimakamkan sesuai prosedur dan protokol pemulasaran jenazah COVID-19. Keluarga meyakini kalau pasien meninggal karena gagal ginjal dan bukan positif COVID-19. Keluarga pun menolak pasien dimakamkan sesuai protokol penanganan COVID-19. Banyaknya jumlah massa yang datang membuat aparat polisi kewalahan. Meski demikian, akhirnya diputuskan kalau jenazah boleh diambil pihak keluarga dengan pengawalan petugas rumah sakit. Yang jelas, kita pihak kami rumah sakit dan tentu dengan kepolisian dan TNI itu sudah melakukan protokol COVID, ya, artinya memberikan edukasi ke masyarakat, ya, bagaimana kalau memandikan dengan menggunakan APD, kalau masalah itu ya itu di luar tanggung jawab kami, itu kita kembalikan ke masyarakat. Yang jelas kita dari awal itu memberikan edukasi bahwa kalau dengan meninggal dengan COVID harus melakukan protokol COVID. Dan mereka sudah menandatangani surat untuk tidak menggunakan COVID. Ya, dari awal itu sejak masuk itu kita berikan edukasi bahwa nanti seumpama meninggal itu memang harus menerima segala sesuatu dengan protokol COVID. Hari ini dan mereka itu sudah tanda tangan. Kasus ambil paksa jenazah pasien positif COVID-19 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat bukan hanya kali ini saja terjadi. Kurangnya pengetahuan dan edukasi mengenai bahaya COVID-19 sampai saat ini masih menjadi PR kita bersama. Tak heran, angka penularan COVID-19 di Indonesia tak kunjung menurun. Fitri Rahmawati, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ratusan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat mengambil paksa jenazah keluarganya yang positif COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati. Fitri, kita tahu bahwa ambil paksa jenazah ini terus berulang dan terutama di RSUD Kota Mataram. Lalu apa upaya dari pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini? Ya, Juno dan juga saudara, memang kasus pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit Kota Mataram di wilayah Nusa Tenggara Barat ini bukan kali pertama ini saja terjadi. Dari data yang dihimpun di Rumah Sakit Kota Mataram telah ada 7 kasus yang serupa yang terjadi di lokasi tersebut. Informasi terakhir adalah kejadiannya pada Senin pagi kemarin. Dan ini memang sudah dilakukan upaya oleh aparat kepolisian dan pihak dari Rumah Sakit Kota Mataram untuk membuat masyarakat menjadi lebih sadar agar mereka tidak melakukan pengambilan paksa jenazah tersebut. Dan saat ini memang sudah ada pengawalan ketat di sejumlah lokasi di rumah sakit rujukan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Kota Mataram. Telah ada posko pengamanan yang dijaga oleh aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Namun Juno, seringkali masyarakat yang belum paham bahwa dampak atau bahaya dari COVID-19 ini menyebabkan mereka emosi dan kemudian beramai-ramai datang ke rumah sakit untuk melakukan jemput paksa pada keluarga mereka yang dinyatakan positif COVID-19 dan meninggal dunia. Dan untuk kasus ini Juno, warga sudah diberi tahu atau diberi pengertian serta diberi pemahaman bahwa jenazah M adalah pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia dan harus dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19. Namun karena warga menganggap bahwa keluarga mereka tidak mengalami COVID-19 karena hanya mengalami gagal ginjal, mereka terpaksa melakukan upaya tersebut. Namun memang aparat kepolisian berusaha keras untuk memberi pemahaman kepada mereka. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawalan ketat sampai ke rumah duka. Namun Juno, di rumah duka sendiri, warga tetap melakukan pemakaman tanpa protokol COVID-19. Hal inilah yang terus menjadi PR dan upaya dari aparat kepolisian dan pihak rumah sakit untuk memberi pemahaman kepada warga
yang kerap kali melakukan upaya-upaya pengambilan paksa jenazah ini, Juno. Ya Fitri, kita tahu bahwa kasus ini terus berulang dan juga warga tahu bahwa ada jeratan pidana bagi para pelaku yang melakukan ambil paksa jenazah di sebuah rumah sakit. Lalu apakah ini juga menunjukkan bahwa kesadaran warga di Mataram sendiri sangat minim terkait dengan bahaya COVID-19, Fitri? Ya, Juno dan juga saudara, informasi mengenai minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan COVID-19 ini memang benar adanya karena sebagian besar dari mereka masih menganggap bahwa ciri-ciri dari COVID-19 itu hanya flu, batuk, hanya seperti itu. Dan kondisi tubuh mereka yang melemah. Tapi padahal masih banyak ciri-ciri lain yang merupakan penyebab dari COVID-19 ini. Adalah salah satunya adalah diare yang memang tidak terlalu populer. Padahal diare ini adalah salah satu dari penyebab COVID-19. Kemudian juga penyakit lain atau komorbid. Itu juga menjadi penyebab dari COVID-19 ini. Masyarakat masih belum memiliki pemahaman soal ini. Dan juga mereka kerap kali kami temukan di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker, disiplin mengenakan masker, dan berusaha untuk jaga jarak. Ini juga menjadi kendala bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, dan kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat ini untuk memberi pemahaman dan edukasi pada masyarakat. Dan Juno, untuk kasus ini, kami mendapatkan informasi langsung dari Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus Setiowibowo, yang mengatakan bahwa pihak kepolisian dan rumah sakit telah melakukan upaya edukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat agar mereka bisa memahami bahwa bagaimana penanganan jenazah dari COVID-19 atau positif COVID-19 ini ditangani. Dan untuk kasus ini, aparat kepolisian masih melakukan upaya tracing sampai hari ini bersama puskesmas setempat untuk menunggu sampai 14 hari masa inkubasi. Mereka akan diperiksa, akan dilihat kondisinya, terutama keluarga-keluarga dari jenazah yang dimakamkan kemarin. Apakah mereka kondisinya seperti apa, akan dilihat sampai 14 hari. Mereka akan terus dilakukan tracing. Karena ini juga salah satu upaya dari aparat kepolisian dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lombok Barat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah ini. Juno. Ya Fitri, pekerjaan rumah yang sangat berat bahwa harus memberikan edukasi terus-menerus dan satuan gugus tugas baik dari pemerintah Kota Mataram maupun Pemprov Nusa Tenggara Barat perlu mengedukasi dan secara kontinu agar masyarakat menyadari akan bahaya COVID-19. Terima kasih rekan Fitri Rahmawati dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.